cobaan jadi sebuah kekuatan. Tentu tabah ini mesti menghasilkan hal-hal tertentu. Berbuah, Bapak Ibu, berbuah itu positif atau negatif? Nah, jadi kalau berbuah itu positif, ada nggak kalau berbuah itu berbuah negatif? Ada nggak berbuah negatif? Berbuah ternyata buahnya beracun. Itu negatif atau positif? Negatif atau positif, Bapak Ibu? Hah? Kalau buahnya beracun, itu negatif atau positif? Nah, oh negatif. Kalau begitu berbuah itu mestinya netral. Nah, cuma kadang-kadang mengalami, kalau bahasa Indonesia namanya mengalami gejala bahasa, itu namanya berbaik itu. Kalau yang jelek peyoratif, misalnya bau itu mestinya netral, tapi mesti orang mengatakan bau itu nggak bagus, itu peyoratif. Amelioratif, artinya biasa kita langsung mengatakan itu baik, berbuah. Nah, kita lihat buah yang baik. Yang pertama, nah ini warnanya merah kan itu. Jadi kalau buahnya warna merah itu merekah kan itu. Sumringah, pokoknya lah pokoknya. Meriah. Wah, gagah, indah. Ada lagi yang menambahkan pokoknya Apa lagi Bapak Ibu? Murah. Oke, murah bagi orang yang kadang-kadang seneng itu hebat. Ya murah. Ada lagi? Mewah. Oh, mewah. Ada lagi? Wah. Napa Pak Marinya tahu? Ongah-ongah. Napa niku? Oh, mongah-mongah. Oke, nambah lagi. Ini yang berbuah dengan sesuatu yang indah dan positif. Itu merah. Lalu yang hitam. Oh, ini orang tabah. Nah, ternyata kadang-kadang tabah menjadi wegah. Nah, ini tabahnya wegah, terus marah. Nggak kuat tabahnya, marah. Lalu ora obah, meneng gejejer pasif, yang penting tabah. Lalu semplah, terus astagfirullah, kalah, parah, pecah, musnah. Nah, artinya ketika kita berbuat tabah, maka secara manusia, secara dunia bisa saja menjadi positif, tetapi seringkali juga karena manusia menjadi negatif. Tentu patokannya bukan dari hasil pikiran kita, tetapi kita akan coba melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Yang pertama, lagunya nah saudara, ini gambarnya siapa? Daud dan Goliat. Goliat dan Daud berperang, tanpa terlihat tak seimbang, tanpa pakaian perang, tapi Daud yang menang, karena ia dalam penyertaan Tuhan. Itu lagunya kitab suci anak. Nah saudara, ketika Samuel mengadakan audisi mencari raja, apa yang dikatakan Isai yang menjadikan Samuel tidak percaya? Mari kita baca ayatnya 1, 2, dan 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu.
tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah, tetapi bagi manusiawi seringkali membatasi segala situasi. Kalau kita sudah ngomong tetapi, biasanya ini sudah menjadi pembatas. Tetapi saya itu males. Tetapi saya ini wegah rano kancane. Tetapi bagi manusiawi seringkali menunjukkan sikap yang tidak tabah, yang tidak tangguh. Tetapi bagi ilahi, dalam situasi apapun itu bisa terjadi, maka seorang Daud meyakini itu. Walaupun sudah lama merasa dibully dalam tanda petik, karena mungkin perawakannya yang kecil, yang diberi kepercayaan hanya mengembalakan kambing, ketika Israel berperang hanya diberi tugas membawa ransum. Tetapi yang terjadi ketika Daud dengan tabah menerima situasi hidupnya, ternyata Tuhan menggunakan dengan dahsyat. Begitu juga saudara, ketika kita percaya dengan tabah, apapun situasi kita, Tuhan tahu di mana letak kita, di mana Tuhan tempatkan kita, maka tidak ada yang mustahil. Karena tetapi bagi ilahi itu bukan batas yang tidak bisa dilampaui. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca perikop ini, diberi judul doa kemenangan untuk raja. Kita akan baca 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Gambarnya gambar apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Itu adalah perang Baratayuda. Di mana Baratayuda perang? Di padang Kurusetra. Bagaimana mereka berperang antar saudara. Biasanya kalau bicara kemenangan, kita sering membayangkan kemenangan itu adalah sebuah peperangan, sebuah pertandingan, bukan sebuah relasi, tetapi kompetisi, berhadap-hadapan. Ada lawan, ada yang menang, ada yang kalah. Ketika menang merasa hebat, tetapi sebuah pertandingan, sebuah perlawanan, kata lain apa perlawanan Pak? Kompetisi, itu akan ada korban, ada yang dikalahkan, ada sakit hati, ada yang terbunuh. Memang Daud menulis itu ketika dia ikut berperang dan rajanya masih Saul. Dia berdoa bagaimana bisa menang, musuh-musuhnya jatuh dan tidak bangkit lagi. Dan memang konteksnya saat itu peperangan. Tapi mari peperangan bersama Tuhan
menghasilkan buah itu bukan buah kekerasan. Bapak Ibu, sebentar lagi 2 bulan lagi kita masuk bulan Agustus. Itu ada pendaftaran yang memang luar biasa. Jadi siapa yang ingin jadi tentara boleh, siapa yang mau jadi membawa senjata perang buat bom boleh, tapi ikut karnaval. Nah, ya. Pernahkah kita berpikir karnaval 17 Agustus masih memancarkan kekerasan, buat bambu runcing, kalau perlu pakai baju pahlawan yang dikasih darah merah-merah. Atau kalau kita ke rumah sakit tentara, di sana orang sakit itu mesti harus penuh kedamaian. Tapi apa yang dipasang di sana Bapak Ibu? Senjata. Ada meriam, ada apa lagi? Pesawat. Artinya penjara kekerasan dalam kehidupan itu masih menempel. Peperangan apapun itu adalah kegagalan orang berkomunikasi. Maka tentu berita atau doa supaya raja menang. Mari kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, diberi akal pikiran, kita ubah. Bagaimana kita berjuang dengan tabah, mengubah peperangan menjadi perdamaian. Itu ketabahan yang luar biasa. Ketika orang yang akan melawan kita atau kita yang didasari ingin menghancurkan. Biasanya kan orang mengatakan kita orang benar, maka kita akan mendapatkan kemenangan seperti Pendawa mengalahkan Kurawa. Tetapi apakah kebenaran itu harus dengan cara kekerasan? Mari kita berdoa pada Tuhan untuk memenangkan peperangan itu dengan persaudaraan. Mari kita kalahkan peperangan itu dengan perdamaian, supaya kita tidak punya warisan sakit hati, dendam, kehilangan karena kematian. Maka hari ini ketabahan bersama Tuhan adalah ketabahan ketangguhan untuk mengubah suasana permusuhan dan diusahakan menjadi persaudaraan. Itulah ketabahan yang berbuah bersama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagu dari siapa Bapak Ibu yang senior? Lagunya Bimbu, yaitu judulnya Tuhan. Ternyata Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu bersama kita. Tetapi tergantung kita yang punya pilihan. Mari kita baca apa yang dikatakan Paulus kepada Korintus 1, 2, dan 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, menyadari jauh dari ilahi. Saudara, ketika kita merasa tabah, hati-hati. Seringkali ketabahan itu kita entertain, kita desain untuk menjadi model orang yang beriman. Ini loh
aku yang tabah, aku yang selalu dekat dengan Tuhan. Maka seringkali ketabahan ini secara halus menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Ketika orang berkhotbah, ketika orang menasehati, maka samar-samar ada struktur yang dibangun. Orang yang menasehati, apalagi punya jabatan tertentu, pendeta, orang tua, majelis, akan merasa pengalaman ketabahannya. Tapi hari ini Paulus mengingatkan, ketabahan ternyata juga harus diiringi dengan kerendahan hati. Bukan karena sudah dekat dengan Tuhan, tapi masih merasa jauh dari ilahi. Seringkali ketabahan itu hanya untuk diri sendiri dan untuk membandingkan dengan orang yang tidak tabah. Seringkali orang tabah cukup untuk dirinya. Dan seringkali ketabahan membuat orang lain menjauh karena takut, karena segan. Mari hari ini seperti Paulus kepada Korintus, ketabahan itu selalu diusahakan. Walaupun kita selalu tidak bisa dekat dengan Tuhan, maka di dalam kehidupan bersama Paulus selalu mencari kekuatan mengunjungi saudara-saudaranya, bukan dalam rangka menjadi selebriti rohani, tetapi dia menyadari ketika sendirian, ketika ada di dalam suasana tanpa teman, tanpa kawan, maka ketabahan itu tidak punya arti. Mari saudara, gereja adalah tubuh Kristus, di mana ketabahan yang kita punya harus memberkati yang lain. Ketabahan bisa menjadi model dan contoh bagi saudara yang lain tanpa merasa digurui, tanpa merasa disingkirkan, tanpa merasa dibanding-bandingkan. Karena sebenarnya posisi manusiawi itu tidak ada yang lebih dekat dengan Tuhan satu dengan yang lain. Karena Tuhan itu selalu mendekati, cuma perasaan kita yang seringkali konslet. Ketika tidak punya uang, susah jodoh, lapar, lalu kita mengatakan Tuhan sudah lupa dengan saya kan. Jadi jauh dan tidak kan setelan kita sendiri. Nah hari ini ketabahan membuat kita yakin, disitulah fungsinya teman, disitulah fungsinya kawan, untuk bersama-sama mendekati Tuhan kembali supaya tidak sepi. Ya Bapak Ibu, bayangkan kalau kita ke surga ternyata sendirian kan masih nggak betah. Mari kita ajak yang lain untuk mendekati Tuhan, maka sebuah ketabahan yang indah. Dan yang terakhir, mari saudara, bacaan Injil kita akan kita baca 1, 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
Saudara yang menarik, setiap ajaran Kristus 90% itu tidak instan, tapi sebuah perumpamaan. Kitab perumpamaan di dalam Perjanjian Lama namanya Amsal. Amsal itu artinya perumpamaan. Ibarat. Kalau bahasa Jawa, apa perumpamaan? Pasemon. Metafor. Tuhan mengerti kita ini punya hati, punya pikiran, punya latar belakang, punya kehidupan yang berbeda dengan satu dengan yang lain, maka Tuhan memberikan ajarannya dengan media perumpamaan supaya kita masuk di dalamnya aktif untuk belajar menguraikan menurut keadaan kita masing-masing. Maka itulah cara Tuhan memproses kita, menghargai kemampuan kita, kepribadian kita. Yang suka nyanyi boleh daftar menjadi singer. Yang suka seneng khotbah, mari kita mengutarakan firman Tuhan. Artinya setiap orang berproses. Semua adalah kerajaan surga. Semua adalah kerajaan Allah. Maka perumpamaan yang diberikan Tuhan itu bermacam-macam. Ada yang dikatakan kerajaan surga seperti sawi, biji yang kecil sampai tumbuh. Ada yang permata yang hilang lalu diketemukan oleh seorang wanita yang lagi menyapu. Lalu tetangga-tetangganya diajak syukuran makan-makan. Ada perumpamaan itu seperti jala yang ditebarkan. Artinya semua orang boleh menemukan Tuhan, boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah ketika setia dengan tabah bisa mencoba memahami perumpamaan itu. Bersama Tuhan kita tidak hanya hasil yang diinginkan, bahkan doa seringkali berubah menjadi alat permintaan saja. Doa itulah proses berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berhasil berkomunikasi, maka hasil-hasil yang lain itu tidak penting lagi. Seperti Daud bisa bernyanyi, berproses dengan tabah dengan Tuhan, jadi raja, jadi gembala, jadi pelarian, dia tetap membawa alat kecapinya untuk memuji Tuhan. Itulah proses ketabahan iman yang nyata. Untuk itu mari saudara, di dalam ketabahan maka ada proses ilahi dalam suasana yang mungkin menghasilkan hati yang gembira. Hati-hati jangan sampai kebablasan. Dalam kesedihan hati-hati, baper kita juga jangan kebablasan, karena disitulah ketabahan yang merupakan proses ilahi. Mari kita semakin tabah dan berbuah indah bersama Allah. Amin. Saat teduh bagi kita.